Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul mubarak. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini yang kita sudah masuk di pertengahan. Masya Allah, sudah setengah perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa ya, yang tidak ada kesyukuran melebihi syukur yang lebih besar daripada ini semua. Pertama, karena kita diberi umur yang panjang. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umur yang panjang ini berkah karena sampainya kita di bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Bagaimana hidup ini penuh dengan keberkahan, seperti bulan Ramadan yang senantiasa memberikan keberkahan bagi siapa saja yang beribadah di dalamnya. Maka hidup ini selain mencari keberkahan, mencari sebuah kebahagiaan. Maka Ramadan ini tempat kita berbahagia, tempat kita mencari keberkahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tahu apa yang kita butuhkan, mengerti apa isi dalam hati kita, tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Seorang insinyur yang menciptakan pesawat mengetahui apa saja kerusakan pesawat-pesawat tersebut dan apa saja yang dibutuhkan pesawat-pesawat tersebut. Para dokter mengetahui apa saja obat-obat yang dibutuhkan oleh para pasiennya. Dokter spesialis tahu ini butuh obat apa, penyakit apa. Ini sebuah adalah bentuk kebahagiaan hidup ketika kita kembali kepada Allah yang mengetahui hidup kita, jauh lebih tahu daripada kita. Nah, ini yang disebut dengan qada. Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita ikuti. Terkadang kita menjadi manusia ini mencari sebuah kebahagiaan yang semu, karena kita tidak mengikuti maunya Allah. Sedangkan kita ini diciptakan Allah. Pesawat saja yang begitu hebat terbangnya di atas langit masih tunduk dan patuh kepada siapa yang membuatnya. Kita sebagai seorang manusia, kalau kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup ini tidak akan menuju arah yang abadi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita sebagai manusia, memahami apa yang dibutuhkan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara serta-merta mengirimkan kepada kita nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengirimkan di setiap umat itu seorang nabi, rasul. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada kita semua ini, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita hidup dan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencapai titik kebahagiaan. Kita kan hidup ini mencari bahagia, bekerja setengah mati, ada yang sampai mati bekerja, sampai beneran mati. Itu untuk mencari apa? Kebahagiaan hidup. Kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan sebuah kemewahan, tapi kebahagiaan hidup ketika ada di dalam hati kita terpantri sebuah keimanan yang kuat kepada Allah. Makanya setiap rasul yang diutus, ya, tidaklah dia menyampaikan sesuatu kecuali Allah menurunkan kepadanya wahyu. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan para rasul itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk. Petunjuk inilah yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran inilah kumpulan-kumpulannya yang ditulis yang ditulis oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam sebuah mushaf. Dan inilah yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Makanya bulan Ramadan itu mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Jadi wahyu itu berupa ayat.
Kumpulan ayat-ayat itulah Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk hidup, kebahagiaan hidup. Sampai di sini kita bisa mengerti bahwasanya ketika kita ingin menjadi manusia bahagia, kuncinya apa? Baca Al-Quran. Jelas sekali. Para nabi, para rasul tidak membawa apa-apa kebahagiaan hidup kecuali menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Kecuali ayat-ayat yang dibacakan oleh para nabi yang membuat hidupnya bahagia. Ada kisah salah seorang sahabat, Abu Talha, bersama istrinya Ummu Sulaim, namanya Rumaisyah. Ini karena dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, maka hidupnya selalu bahagia meskipun terkadang terlihat tidak bahagia. Rasulullah itu pertama kali membangun peradaban di kota Madinah itu dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya semua orang menjadi bahagia. Yang tadinya jahiliyah menjadi manusia yang cerdas. Yang tadinya perbuatannya sangat buruk, akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Apa yang mengubah ini semua? Al-Quran, Bapak Ibu. Bahkan Abu Talha ini dalam kisah, di dalam hadis ada seorang musafir datang kepada Rasulullah. Seorang musafir ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau itu orang yang paling mulia, yang akhlaknya paling mulia. Aku sedang kelaparan ya Rasulullah, tidak ada makanan bagiku." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tunggu sebentar." Rasulullah balik ke rumah bertanya kepada para istri-istrinya. Ternyata di rumahnya Rasulullah juga nggak ada makanan, kecuali air putih saja. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat, "Ya, para sahabat, wahai sahabatku, ada nggak yang mau ngasih makan orang musafir ini?" Sahabat pada diam. Ada satu orang sahabat namanya Abu Talha. Abu Talha mengatakan, "Tanpa pikir saya ya Rasulullah." Dia balik ke rumah, bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, "Ada nggak makanan kita?" Kata istrinya apa? "Nggak ada. Nggak punya kita makanan kecuali makanan anak kita. Itu saja." Ya Allah, pusingnya Abu Talha. Padahal sudah angkat tangan. Dia sedang menderita, mau bantu orang yang sesama. Ya, nasibnya sama-sama menderita, ingin saling membantu. Tapi karena terpantri dalam jiwanya keimanan, Al-Quran sudah terinstal, maka nggak kepeduli. Akhirnya kata Abu Talha apa? Memutar otaknya, ya sudah kalau begitu anak kita tidurkan dulu. Kalau kita tidurkan nggak ngerasa lapar ya Bapak Ibu ya. Makanya yang banyak puasa itu banyak tidurnya. Tapi jangan diisi dengan tidur. Tapi memang tidur itu menghilangkan rasa lapar. Akhirnya tidurlah anak ini. Kemudian makanan itu diberikan kepada musafir tadi, makan sampai kenyang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Hasr ayat 9 dan yang ke-10. Ya, di tengah-tengah ayatnya Allah memuji Abu Talha ini dengan kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan dia lebih memperhatikan, memberikan kesenangan kepada orang lain meskipun dirinya juga kesusahan. Ini tingkat keimanan tertinggi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu merasakan di dalam dirinya sebuah kebahagiaan meskipun hakikatnya dia tidak bahagia. Orang dia tidak punya makanan lagi kecuali makanan itu. Tapi dia merasakan keimanan tertinggi itu melalui apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginstal Al-Quran di dalam diri Abu Talha. Maka hidup ketika ingin bahagia, ya, ukuran bahagia itu ketika kita merasakan keimanan yang selalu hidup di dalam hati kita. Itulah sebuah kebahagiaan. Ada tidaknya harta, bahagia kita hidup. Ya. Tidak ada harta atau ada, kita selalu bersedekah. Apa yang membuat itu semua? Adalah bagaimana kita bisa hidup dengan Al-Quran. Nah, maka kajian kita ini bagaimana saya ingin mengajak kepada semua jamaah yang dimuliakan Allah untuk kita mencintai Al-Quran. Izinkan saya coba memutarkan sebuah video ya. Ini menggambarkan kepada kita kehidupan saat ini ya. Ini suaranya bisa ya? Menggambarkan bagi kita kehidupan saat ini yang dimana hati ini condong ini nih video saya. Hati ini condong selalu kepada hawa nafsu. Jadi saat ini tantangan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu zamannya Rasulullah tidak banyak ya teknologi yang beredar, bahkan belum ada. Jadi tantangannya betul-betul adalah melawan kesyirikan, melawan kemunafikan, melawan kekufuran. Saat ini kita berada di tengah-tengah itu, ditambah dunia yang saat ini masuk ke era globalisasi.
perkembangan zaman yang luar biasa. Tentu tantangan kita lebih besar daripada tantangan dulu sahabat. Ya, karena fitnah begitu kuat di zaman saat ini. Termasuk ya bagaimana kita saat ini sedang dilalaikan oleh ya hawa nafsu yang berupa teknologi. Ya. Teknologi ini terkadang melupakan kita ya dari yang namanya Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bahkan video ini nanti menjelaskan bagaimana kesibukan kita lebih banyak ya memegang HP daripada memegang mushaf Al-Qur'an. Kalau saya nanya ke Bapak Ibu yang ada di sini, nggak usah angkat tangan lah, jawab dalam hati saja. Ada nggak yang sudah khatam Qur'annya sampai saat ini? Di 15 hari ini ya, ada nggak yang sudah khatam Al-Qur'an? Kalau yang sudah, alhamdulillah, dia mengerti tujuan hidupnya untuk apa. Yang belum, ya muhasabah. Kita udah berapa lama diberikan waktu hidup oleh Allah, udah sampai pula di bulan Ramadan, nggak khatam-khatam juga Qur'annya. Kemudian doanya mintanya hidup yang bahagia, rezeki yang banyak, anak yang soleh, istri yang soleha, tapi Qur'annya nggak pernah khatam. Gimana caranya mau mendapatkan kebahagiaan hidup? Logikanya kan sesimpel itu. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan untuk kebahagiaan ini Quran. Maka dengan itu kita bisa meraih kebahagiaan. Maka sampai titik ini, ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an ini diturunkan Allah tidak sembarangan waktunya. Turunnya kapan? Di bulan Ramadan. Di malamnya apa? Malam Lailatul Qadar. Ini bukti bahwasanya Allah ingin memuliakan siapa saja yang membaca Al-Qur'an. Tetapi terkadang kita tidak menghiraukan kemuliaan ini. Justru kita berbalik badan mengambil kebahagiaan yang semu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sering sekali menyebut tentang dunia mata'un qalil, kehidupan yang sementara, yang sedikit, kebahagiaan yang tidak banyak. Ya, bahkan kehidupan dunia ini diibaratkan hanyalah sendau gurau, bercanda semata, hiburan semata yang akan kita tinggalkan kelak nanti. Maka insya Allah ya dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa nih audionya ya, biar lebih menarik ya kayak. Nanti akan saya tampilkan juga bagaimana sahabat-sahabat kita ya kaum muslimin yang ada di Sudan menghafal Quran. Dulu saya menghafal Qurannya di Sudan, Bapak Ibu. Itu luar biasa perjuangan orang di sana. Menghafalnya dalam keterbatasan, tempatnya betul-betul sangat mengenaskan lah ya. Tetapi masya Allah, karena Quran begitu mulia bagi mereka, semua kesusahan itu ditabrak aja. Karena mereka tahu kemuliaan yang akan dia dapatkan. Makanya orang tuh kalau lagi takut, cemas, itu semua ditabrak. Pernah nggak kita ngelihat orang yang dikejar anjing, Bapak Ibu? Larinya lebih kenceng dari anjing. Betul? Kenapa? Kok bisa? Padahal dia nggak pernah jogging, lari pun nggak pernah, tapi dikejar anjing larinya lebih hebat daripada anjing. Dia punya ketakutan sama anjing, makanya larinya lebih hebat daripada anjing. Kita pernah melihat orang yang rumahnya kebakaran gitu ya. Dia bisa mengangkat lemari yang tidak bisa dipikul kecuali oleh 3 orang. Tapi dalam situasi rumahnya kebakaran, dia panik, dia takut, hartanya diangkat seorang diri sampai keluar rumah. Selesai padam api, bisa nggak itu dibalikin dengan sendirinya lagi? Nggak bisa, butuh orang lagi. Inilah situasi di mana ketika kita memanfaatkan rasa takut kepada Allah dengan hal yang positif, maka ibadah itu akan kenceng. Ibadah akan kenceng, Bapak Ibu. Apalagi bulan Ramadan ini. Ya Allah, bulan Ramadan, bulan ampunan, dosa banyak, maksiat terus banyak ya Allah. Takut akan azabnya Allah, takut akan siksa kubur, takut nanti di hari kiamat bagaimana, takut kalau dimasukkan neraka. Ketakutan ini yang mendorong kita bisa hafalkan Al-Quran. Ketakutan ini yang bisa membuat kita sholat malam terus menerus. Ketakutan ini yang tadinya kita tidak mampu menjadi mampu. Tadinya kita tidak punya sedikit harta tapi masih bisa bersedekah. Ini karena rasa takut. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Kalau tidak punya rasa takut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak akan pernah merasakan titik kebahagiaan. Belum bisa Ustaz? Iya, di sini aja ntar. Boleh. Ya, silakan diputar. Insya Allah. كان الإعلام
Bapak yang penting tulisannya. أنا أحدث ذلك وهو لا يسمع. أنا لدي رسالة استقبال الرسائل. أنا تدي رسائل ورسائل وأمور جميلة من صاحب ومع ذلك يخاطب. أنا تخرج مني لذة على الجسم والعقل بالرغم من هذا لا يستغني عني. أنا طبيب والأجساد ومع ذلك يستغني عني. أستأذنك لقد عاد لي أخذني ألم أقل لك أنه لا يستطيع الاستغناء عني. Ini sedikit contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Betapa saat ini kita lebih sangat dan sangat prihatin ketika kita tidak memiliki pulsa dalam HP kita. Ada yang begitu galau nggak punya kuota internet. Ada yang begitu galau seharian nggak pegang HP. Ada yang begitu cemas ketika pulsanya habis detik itu, dia langsung mencari. Takut apa? Nanti ada yang WA nggak dibalas. Takut nanti ada job dia tinggal. Segitunya kita kepada HP. Padahal Al-Quran itu yang membawakan kepada kita kebahagiaan hidup. Rezeki Allah atur semuanya dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi HP menjadi primadona saat ini. Ini menjadi muhasabah bagi kita. Ya. Berapa lama kita pegang HP, berapa lama kita pegang Quran. Coba dicek aja sehari. Ustaz, saya pegang HP tapi saya baca Quran. Alhamdulillah. Karena Al-Quran yang di dalam HP itu juga mushaf ketika dibaca. Tapi kalau yang kita kerjakan saat ini hanya megang HP, lihat media sosial tanpa ada target membaca Al-Quran, di mana kebahagiaan hidup yang mau kita cari, Bapak Ibu? Ya. Maka dengan rasa takut itu semua, ya, apapun yang mustahil, Ustadz saya sudah nggak mampu menghafal Quran, Ustadz umur saya sudah tua, Ustadz nggak mungkin, Ustadz saya cukuplah, Ustadz ya membantu orang menghafal Quran. Di titik ini boleh. Tetapi ketika ada rasa takut yang lebih besar, ya Allah saya malu menghadap kepadamu, ya Allah usiaku sampai 80 tahun saya belum hafal Quran, ya Allah malu. Takut dia sama Allah, hafal dia Quran. Ada ibu-ibu di Jogja waktu kita mengadakan daurah 40 hari menghafal Quran, itu usia 63 tahun hafal Quran. Cuman saya belum download ininya. Ya, silakan nanti dibuka. Hafal Quran usia 63 tahun. Ya. Ini luar biasa. Karena kenapa? Keinginan dan ketakutan. Jadi ada keinginan, ada ketakutan. Kalau hanya keinginan, nggak ada ketakutan, tidak akan tercapai sebuah amalan yang baik. Rasulullah SAW bisa sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Dia ada keinginan untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan ada ketakutan kalau dosanya nggak diampuni Allah. Padahal sudah dijamin. Nah, inilah contoh ketika keinginan disertai dengan ketakutan, maka tercipta sebuah ibadah-ibadah yang mulia. Seperti apa yang dilakukan oleh ya, ini ada video ya. Bagaimana temannya? Saya dulu sempat menghafal Quran di sini, Pak. Sempat saya sholat tuh di atas pasir ketika nggak dapat soft di masjid. Saya sebulan di sini pengen melihat sekaligus coba adrenalin ngafal Quran di tempat kayak begini. Ya Allah, perjuangan mereka itu luar biasa. Ada suaranya. Ada mix satu lagi. Ini yang di ini unik ya, cara menghafal Qurannya ini unik. Nanti saya jelaskan bagaimana perjuangan mereka. Ini di salah satu daerah yang namanya Wad Al Fatni, sekitar 2 jam dari ibu kota Sudan. Dan di Afrika banyak model khalwah Quran seperti ini.
Jadi ini bentuk perjuangan mereka. Masing-masing kita memiliki perjuangan dan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sudah perjuangkan, ya, dan apa yang kita sudah lakukan untuk hidup kita, terkhusus untuk akhirat kita. Itu akan target tuh dicambuk, tes. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti. Orang kalau takut semangat ibadah. Orang kalau takut semangat hafal. Kalau nggak ada ini mereka leha-leha. Nah inilah kenapa tadi Ustadz sampaikan, ketakutan tuh harus dihadirkan dalam ibadah. Kenapa saya sholat? Saya takut ke azab Allah. Bukannya kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa kita minta kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat? Karena kita takut siksa api neraka, takut siksa kubur. Maka dengan ketakutan itu memancing adrenalin kita untuk ibadahnya pol-polan. Ya, menabrak semua ketidakmampuan kita, kemustahilan yang ada di hadapan kita. Ya, cukup. Dan inilah yang dibuktikan oleh teman-teman kita. Ya, dan bisa buka slide-nya. Ya, ini yang dibuktikan oleh teman-teman kita di Afrika sana, bukan hanya di Sudan. Ini ada di Mauritania, di beberapa negara-negara Afrika yang lainnya, di Nigeria dan lain sebagainya. Tetapi yang saya datangi dan saya lihat langsung adalah di tempat ini, Wad dan Fatni. Saya sebulan di sana menghafalkan Quran, murajaah Al-Quran. Masya Allah, betul-betul perjuangan mereka. Ngafal masjidnya aja yang ada sedikit lantainya itu ya seperti kita lah, gitu ya. Ubinnya ada. Selebihnya di luar masjid itu nggak ada, pasir semua. Ngafal di atas pasir, ya. Panas matahari, makanannya ya Allah seadanya, kacang-kacang sama roti. Bisa hafal Quran. Kita ini nasi, ayam, ya kan, ikan, tempe, tahu. Masya Allah lengkap. Bahkan ada yang merasakan hidup lebih mewah daripada itu. Gajinya puluhan juta, punya fasilitas mobil, motor, semua sarana pendukung sudah ada. Tapi kenapa pertanyaannya nggak hafal-hafal Quran? Kenapa pertanyaannya belum mau mulai membaca Al-Quran dan menghafalkan? Sedangkan menghafalkan Quran itu mudah loh Bapak Ibu. Kalian kita rutin aja 3 ayat 1 hari kelar, insya Allah. Meskipun durasinya lama. Contoh, hari ini kita niatkan hafal dari surah Al-Baqarah 3 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah 2 ayat. Kalau bisa 2 ayat alhamdulillah. Dan itu dibaca, dimulai kapan? Baca setelah sholat subuh. 2 ayat itu saja. Setelah itu setiap sholat baca ayat itu. Nah, jadi ini sudah ada pergeseran ini. Yang tadinya bacanya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah mulai masuk bacanya Al-Baqarah. Anaknya pun terkesima. Masya Allah Bapak kalau imam bacanya Al-Baqarah meskipun baru 2 ayat. Tapi ini adalah sebuah kemajuan. 2 ayat setiap hari kita baca. Masya Allah, hafal kita Al-Quran.
Yang jelas ada keinginan dan ketakutan. Kalau tidak ada nanti putus di tengah jalan. Sudah. Ya. Maka inilah bagaimana kita mencintai Al-Quran. Ya. Yang pertama kita harus merasa senang jika bersama Quran. Bapak Ibu harus menghadirkan Quran ini, kata para ulama, ka'annahu risalatum min rabbika ilaika. Seakan-akan Quran ini adalah pesan langsung Allah untukmu. Seperti kita baca WA yang ada pesan langsung dari bos kita, pimpinan kita, atau orang yang penting bagi kita, bacanya serius gak? Itu serius banget. Sampai dilihat, sampai kalimatnya tuh gak mau salah dalam memahami. Al-Quran seperti itu, bahkan lebih Bapak Ibu. Kita harus jadikan lebih daripada itu ketika kita membacanya. Hadirkan bahwa ini pesan-pesan Allah kepada kita. Masa gak tersentuh ketika Allah yang memberikan pesan kepada kita? Manusia yang hebat saja, seorang presiden, pejabat, memberikan nasihat kepada kita, itu luar biasa senangnya kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa jenuh dan bosan ketika duduk dengan Al-Quran. Kebiasaan kita ini buka Quran, paling lama setelah sholat 10 menit, habis itu tutupi, pergi. Betul tidak? Kebiasaan kita tuh buka sebentar, yang penting baca Quran. Jangan yang penting Pak. Ya. Al-Quran itu harus digali makna di dalamnya. Bukan masalah banyaknya ayat yang kita baca, tetapi apakah setiap ayat yang kita baca punya pengaruh bagi diri kita? Itu jadi pertanyaan. Bukan banyaknya bacaan yang kita baca. Kalau satu baca satu juz gak ada yang nyangkut di hati, buat apa? Gak jadi akhlak. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi akhlak. Maka ketika baca Al-Quran, caranya adalah niatkan apa yang kita ingin baca. Ustadz, boleh gak saya mendahului baca Quran itu dengan ayat-ayat surah-surah yang saya senangi? Gak ada masalah. Misalkan Ustadz, saya sedang ingin sekali ya dimudahkan Allah rezekinya. Ya. Gimana caranya Ustadz? Cari ayat-ayat yang di dalamnya banyak yang mengandung solusi-solusi rezeki. Termasuk di surah At-Tolaq. Di surah At-Tolaq itu ayat 2, 3, 4, di situ Allah jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang hebat dari Allah. Termasuk rezeki yang tidak diduga-duga, yang tidak kita sangka. Baca surah At-Tolaq, diulang-ulang aja terus. Seminggu pun nggak apa-apa. Seminggu pun tidak mengapa, diulang-ulang terus At-Tolaq sampai kita mencintai surah tersebut. Karena untuk mampu kita menyelami setiap ayat-ayat dari Al-Quran ini butuh kecintaan dulu, butuh falling in love dulu. Seperti kita mencintai seseorang, nggak bisa langsung. Maka kalau dipaksa itu nanti akan putus di tengah jalan. Maka cintai dulu satu ayat di dalam Al-Quran atau satu surah, misalkan surah Al-Fatihah. Cintai dulu, ternyata luar biasa kandungan isi Al-Fatihah. Penasaran kan? Baca Al-Baqarah, dikaji Al-Baqarah, dia ulang-ulang, penasaran, masuk kepada Ali Imran, dibaca, dikaji, Masya Allah indahnya Ali Imran di dalamnya, dia pindah ke surah An-Nisa. Jadi begitu tahapan interaksi dengan Al-Quran Bapak Ibu. Tidak hanya baca, apalagi kita yang sudah berumur, tidak begitu lagi interaksi kita. Kalau anak-anak usia dini biarkan dia membaca, menghafal, ya nanti ketika dia balik dia akan memahami makna Al-Quran dengan sendirinya. Tapi kalau kita beda tahapannya, ya kita harus duduk betul-betul atas landasan kecintaan kepada Al-Quran, ya banyak berdialog dengannya dan menjalankan isi dan makna Al-Quran. Saya beri contoh seperti kita membaca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah itu amalan yang paling mudah untuk kita amalkan dalam hidup. Karena berisi kandungan-kandungan yang sangat luar biasa. Ada di dalam Al-Quran 2 surah ya, yang tidak disebutkan namanya di dalam ayat itu. Surah apa? Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Coba cari Al-Fatihah, ada gak kalimat Al-Fatihah di dalam ayat Al-Fatihah? Nggak ada kan? Al-Ikhlas, ada gak kalimat kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Tidak ada. Al-Fatihah ini maknanya pembuka. Semua ayat-ayat di dalam Al-Fatihah ini ada di dalam surah-surah yang lainnya. Kalimat Alhamdulillahi itu semua ada. Rabbil Alamin itu semua ada di surah-surah yang lainnya. Baik di surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Yunus, Hud dan lain sebagainya sampai surah An-Nas, semua ada kalimat itu. Malik, kalimat Malik ada di surah An-Nas. Malikin Nas. Karena Al-Fatihah itu ingin menggambarkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Makanya yang paling mudah untuk kita masuk mencintai Al-Quran, baca surah Al-Fatihah dan pahami. Itu luar biasa. Kenapa dia dimulai dengan kalimat Bismillah dan setelahnya langsung kalimat Alhamdulillah? Kata para ulama, Bismillah ini adalah pembuka keberkahan semua amalan kita. Makanya setiap amalan yang dimulai dengan Bismillah, maka akan berkah amalannya.
Dan setiap amalan yang ditutup dengan kalimat Alhamdulillah, maka akan diterima amalannya. Itu sesimpel itu. Kita belajar Quran dengan implementasi. Nah, masalahnya kita hanya baca, tidak coba memahami, tidak coba implementasi. Jadi nggak ada ketertarikan. Ngapain? Akhirnya hanya bulan Ramadan saja kita baca Quran ini yang tersimpan di atas raf ini. Setelah bulan Ramadan sudah selesai, kita tinggalkan lagi. Karena kenapa? Tidak ada cinta. Kita baca karena ya udah kan bulan Ramadan, bulan baca Quran ya kita baca. Setelah Ramadan ditinggal nggak? Ditinggal. Maksiat nggak? Maksiat lagi. Ya, maka ini yang harus kita hadirkan. Nah, cara agar kita mencintai Al-Quran, berdoa kepada Allah. Kenapa mesti berdoa, Ustaz? Ingat Quran ini perkataan Allah. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina di surah Fatir. Ya. Kemudian ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, diwariskan Allah Al-Quran. Maka kita minta, ya Allah, doa kita di bulan Ramadan selain minta dunia yang banyak, silakan minta dunia. Ya, minta jabatan, minta uang sama Allah, minta apapun itu. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, enggak ada masalah. Tetapi jangan sampai doa kita hanya melulu terkait dunia. Mana akhiratnya? Minta sama Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan cinta Al-Quran. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sedang menghafalkan Quran. Ya Allah, wafatkan saya dan keluarga saya lagi sedang asik-asiknya bersama Quran. Doanya begitu sekali-sekali Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satu seorang sahabat yang paling kuat baca Qurannya. Bahkan dalam riwayat dia dikatakan di bulan Ramadan sekali khotam sehari. Coba pikirkan, sekali khotam sehari itu berapa butuh waktu yang lama bagi Utsman itu. Ya. Kalau kita sebulan pun gak khotam-khotam, dikasih waktu setahun pun gak selesai-selesai. Utsman sehari sekali, 30 hari 30 kali khotam. Kok bisa, Ustaz? Karena dia terbiasa baca Al-Quran. Orang yang biasa mengerjakan pekerjaan yang ribet dilihat oleh orang yang belum pernah menyentuh barang tersebut, hebat dia, hebat. Padahal itu bagi dia biasa. Biasa. Kita melihat, Masya Allah hebat. Dia biasa. Setiap hari ngotek-ngotek alat itu. Ini juga Al-Quran. Kalau setiap hari berdoa, interaksi, sehari itu bisa khatam. Karena sudah terbiasa. Bahkan wafatnya Utsman bin Affan dalam keadaan terbunuh dan dia puasa. Apa ayat yang dia baca ketika dia terbunuh? Fasayakfikahumullah. Itu di surah Al-Baqarah. Fasayakfikahumullah. Ketika dia baca ayat itu dia terbunuh. Fasayakfikahumullah. Apa makna fasayakfikahumullah? Cukuplah Allah yang mencukupi segala hidupmu. Wafat. Masya Allah, indah sekali wafatnya. Dalam baca Al-Quran, dalam keadaan berpuasa, wafat. Dan ayat yang dia baca pun Masya Allah selaras dari kebutuhan-kebutuhan hidup. Fasayakfikahumullah. Hidup ini kalau sudah Allah yang bantu, Allah yang ngawal, tenang kita. Mau apa saja Allah berikan. Meskipun ya hidup pas-pasan. Mau beli mobil, belum ada uang, Allah bantu beli mobil. Mau beli rumah, belum ada uang, Allah bantu jadi. Saya waktu mau sekolah ke Sudan belum ada uang, Allah bantu jadi berangkat. Gak punya uang, belum kerja, mau kuliah ke Sudan S2, ya beasiswa pun susah. Bismillah, Allah bantu dikasih jalan berangkat. Fasayakfikahumullah. Allah yang cukupkan hidup kita. Kalau ada tadi keinginan dan ketakutan, maka doa sama Allah, ya Allah, Quran ya Allah. Kemudian setelah itu usaha tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, pelajari Al-Quran dengan ilmu. Ngaji sama Ustadz biar tadi yang saya sampaikan, interaksi kepada Al-Quran itu lebih dekat dan mudah untuk kita pahami. Kemudian yang ketiga, kalau mau tetap istiqomah, temannya jangan teman-teman yang bukan pecinta Al-Quran. Orang-orang munafik yang menista agama, tinggalkan, jangan. Yang gak suka sholat, tinggalkan. Jangan lagi jadi teman. Karena dia akan membawa kita kepada tabiatnya. Kalau kita dekat sama penghafal Quran, itu Masya Allah dentumannya. Ya. Kalau bapak nih mau hafal Quran cepat, kita bawa tadi ke tempat tadi yang di Sudan, sebulan aja duduk, pulang-pulang hafal Quran itu. Karena udah ngelihat, karena udah berteman, serius nggak bohong. Ada yang mau ke sana, kita haruskan visanya. Nanti Ustaz yang ngatur. Wallahi. Kalau nggak begitu susah, nggak ada dentumannya, nggak ada yang stimulus kita. Maka harus distimulus dulu dengan itu. Atau enggak ke pondok tahfidz lah, duduk seminggu di sana, lihat bagaimana anak-anak hafal Quran di sana. Masya Allah, baru terbakar semangat kita. Kalau tidak, enggak ada semangat. Jadi gaulnya dengan orang yang soleh penghafal Al-Quran. Kita mendambakan anak kita masukin pesantren tahfidz, pengen hafal Quran, kita sendiri tidak ada usaha.
Ya, ini tidak sejalan dengan keinginan meskipun itu boleh. Dan yang keempat adalah bersabar ketika membaca Al-Quran, karena tidak mudah ketika kita baca Quran. Makanya Rasulullah itu menjanjikan kepada kita, ya, ketika membaca Al-Quran, bagi yang terbata-bata dan kesusahan, maka baginya 2 pahala. Bayangkan betapa mulianya Allah kepada kita, ya, yang masih baru belajar Quran dapat 2 pahala. Kalau yang sudah lancar itu ditempatkan bersama para mulia, malaikat yang mulia. Tapi yang terbata-bata, kata Rasulullah, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Apa itu? Ya, ajrul masaqqah, ya, pahala ketika dia susah dalam membaca Quran, susah sekali baca. Ustaz, saya nggak bisa sebutkan za itu susah, Ustaz. Zo susah, Ustaz. Tapi dia terus latihan, dapat pahala 1 di situ. Yang kedua, pahala membaca Quran. Ya. Falahu ajrani, 2 pahala. Di satu sisi yang lainnya dapat setiap huruf 10 kebaikan. Maka kenapa para sahabat itu dulu berlomba-lomba menghafalkan Quran, mengkhatamkan Quran? Karena kata Umar bin Khattab, kalau hati kita bersih dari dosa, maka tidak akan pernah puas kita dalam membaca Al-Quran. Itu selaras dari apa yang disampaikan Imam Syatibi, salah satu guru Al-Quran. Kata Imam Syatibi, ya, di dalam matannya Syatibi, dikatakan dalam matanya itu, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu tasdadu fihi tajammulan. Dan sebaik-baik teman itu yang gak pernah buat kita bosan. Nah, dan mengulang-ulangnya tasdadu fihi tajammulan, semakin bertambah keindahannya. Makanya orang yang sudah baca Quran dan dia ulang-ulang terus, Al-Fatihah aja pulang setelah ini, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diulang-ulang dengan bacaan yang indah. Ikuti bacaan-bacaan kori-kori Al-Quran. Masalah tajwidnya nanti belakangan. Baca dulu dengan bacaan indah. Pasti ketagihan mau baca terus. Pasti ketagihan mau baca terus. Apalagi kalau dia sudah paham maknanya, ya Allah, itu bisa meneteskan air mata, Bapak Ibu. Inilah ketika kita terus bersabar dalam membaca Al-Quran, ya. Nah, tahapan mencintai Al-Quran sedikit lagi, ya. Pertama, yang ingin betul-betul fokus untuk bahagia dengan Quran, yang pertama banyak dengarkan Quran. Kalau belum bisa memaksa diri membaca, di rumah kita tuh stop TV, stop musik, stop apapun itu selain Quran. Setiap hari itu kalau perlu murotal 30 juz itu terputar. Kalau punya sedikit rezeki lebih, pasang TV, install TV channel Al Jazeera, ya, yang itu kondisi Mekah dan Madinah. Mekah itu kan dilihat 30 juz itu berputar terus tuh. Style di rumah. Kalau yang nggak punya, murotal aja, beli 200-300 ribu. Masa nggak punya uang? Style 30 juz setiap harinya. Ya, nanti kelamaan semangat indah, senang dengar Quran, baru masuk tahapan baca. Karena dulu Al-Quran itu nggak langsung dibaca, didengarkan dulu oleh Rasulullah. Setiap ayat Rasulullah nikmatin tuh. Jibril baca kan, nggak langsung dia hafal. Nggak ada kitab nih baca Rasulullah, nih baca Muhammad hafalkan, nggak ada. Jibril datang, bahkan di bulan Ramadan lebih intens dia datang, lebih sering ngunjungin Rasulullah, ngajarin Quran, didengerin Rasulullah, ya, sampai dia bisa dia ulang, sampai nikmat dia ulang, begitu, ya. Dengarkan dengan banyak, kemudian mulai membaca. Nah, tahapan membaca ini nikmatin sampai betul-betul kita mencintai, baru mulai menghafal. Karena kalau mau menghafal, nggak pernah dengar, nggak pernah baca, berat, Bapak Ibu. Saya bisa jamin seminggu putus tuh. Waduh, susah juga Ustaz, ya. Susah dulu ada one day one juz, one day one ayat. Hilang komunitas ini, nggak tahu kemana, mungkin masih ada. Tapi komunitas ini hanya bagi mereka yang betul-betul ada kesungguhan. One day one ayat misalkan, 1 ayat 1 hari kita hafalkan, bisa. Tapi kalau sudah cinta, kalau nggak cinta, putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan. Nanti ngapain sih capek-capek ngafal Quran? Toh saya juga nggak ngafal Quran, hidup saya sudah mewah. Nah, nanti mikirnya gitu. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, toh buat apa cari Quran? Nah, nanti mikirnya begitu. Akhirnya udahlah, nggak usah. Ini kalau kita nggak punya pemahaman dan kecintaan. Kalau sudah banyak dengar, banyak baca, baru menghafal. Ada syekh saya di Sudan, waktu saya ikut daurah juga. Alhamdulillah saya sering ikut daurah di sana, ya. Waktu itu daurahnya di masjid. Dia ini muazin, tapi hafal Quran. Dia senantiasa membantu kita menyimak hafalan sebelum kita setorkan ke guru. Jadi ada guru khusus, sebelum kita setorkan kita minta beliau dengarkan dulu, biar nanti ke ustadz itu lebih lancar.
Kemudian kita bertanya, Syekh, antum hafal Quran bagaimana? Ikut-ikut halaqah juga, ikut daurah, ikut pesantren Quran? Dia bilang, enggak, saya nggak pernah ikut-ikut begitu. Terus gimana? Saya hafal Qurannya di masjid aja. Bagaimana? Saya selalu dengarkan bacaan imam setiap dia sholat. Karena imamnya itu bacanya dari Al-Baqarah sampai An-Nas dikhatamkan. Begitu terus, biasa setahun khatam, setahun setengah khatam. Jadi kalau bisa imam di sini jangan, mohon maaf, kalau sudah hafid jangan baca kul lagi, keenakan jamaahnya. Ganti ya, subuh, maghrib, isya itu dari Al-Baqarah. Saya di pesantren begitu, saya punya pesantren. Saya sekarang sudah baca sampai juz 12. Dimulai pesantren saya baru 5 bulan buka. Ya, alhamdulillah pesantren kaderisasi ulama ini, saya ketika mereka masuk, saya mulai baca Quran setiap saya imam zuhur, maghrib, isya, saya baca dari Al-Baqarah sedikit-sedikit. Alhamdulillah saya sudah sampai juz yang ke-12 surah Hud, tentang kisahnya Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Saya ingin biasakan mereka penghafal Quran ini dengar Al-Quran di dalam sholat. Kita ini kalau mau hafal Quran, banyak-banyak dengar Quran. Tanpa kita baca pun hafal Al-Fatihah. Ada nggak yang pernah hafal Al-Fatihah? Nggak ada kan? Sejak kecil otomatis tuh keluar gitu. Al-Ikhlas, Al-Falaq otomatis keluar. Mudah. Karena apa? Imam bacanya itu terus. Di mana-mana kita sholat itu. Atau minimal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nggak asing kan kalau Ustaz baca Alhaakumut Takatsur gitu ya. Atau Wad-Duha. Itu nggak asing di telinga. Meskipun kita nggak hafal. Coba kalau udah baca surah Asy-Syura, Hamim, Maryam, ini baca apa Ustaz? Maka biasakan ya. Dia terbiasa dengan itu, akhirnya dia hafal Quran. Dia menjadi orang yang senantiasa standby belakang imam, kalau imamnya salah dia yang benarkan. Nggak pakai halaqah Quran, tapi terus dia dengarkan sambil dia setorkan. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Kemudian masuk kepada tadabbur, kemudian pengamalan. Karena kunci tertinggi Al-Quran diturunkan itu untuk kita amalkan. Ya. Nah ini tujuan kita menghafal Quran itu ada kenapa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah hafal Quran dan kita merasa selalu mengingat Allah, sudah tepat. Sudah tepat. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi tujuan menghafal Quran termasuk sholat, puasa, apapun sairul ibadat, semua ibadah-ibadah itu tujuannya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menjadi yang kita ingat, ada muraqabatullah seperti CCTV, kita takut mau buat dosa. Meskipun kita dalam keadaan sendirian, gak ada yang lihat, fasilitas lengkap seperti Nabi Yusuf. Kurang apa dia untuk melakukan dosa? Ya, tinggal disikat aja Zulaikha, habis sudah, gak ada yang tahu kok. Orang dia di dalam satu ruangan, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Tapi Nabi Yusuf takut Allah, dia mengatakan apa? Qala ma'adzallah, saya takut Allah. Meskipun itu di kamarnya istri raja. Pertanyaannya nggak mungkin ada orang yang bisa masuk ke kamarnya istri raja, masuk sampai ruang tamunya raja aja nggak mungkin tanpa izin pengawalnya, apalagi sampai ke dalam kamarnya raja. Nah, Yusuf sudah di dalam bersama Zulaikha, pemuda tampan, wanita cantik. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan sudah saling ingin, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sudah ada keinginan masing-masing itu untuk melakukan dosa itu. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan, laula a'a burhana rabbi. Kalau tidak Yusuf mengingat Allah, dapat petunjuk dari Allah, disikat tuh cewek. Siapa yang nggak tahan dalam satu ruangan, wanita cantik, nggak ada yang lihat, istri raja, bahkan diancam pula kalau nggak mau akan dihukum. Ya sudah, kalau kita mungkin ya udahlah pasrah gitu ya. Tapi karena Yusuf keimanannya melebihi semua, dilawan. Akhirnya pun dia menerima resiko dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ini bukti bahwasanya ketika Al-Quran terinstal, dimanapun kita, dalam posisi tersudut apapun kita bisa melawan kemaksiatan itu. Ya, inilah fungsi Al-Quran dalam peranan hidup kita. Nah ini ada persiapan menghafal Quran, persiapan ruhiyah seperti tadi ya, hati disentuh dulu terus dengan Quran. Ya, kemudian ada persiapan jasadi, apa itu? Kita mondok atau kita belajar di halaqah Quran atau kita ngambil guru, itu persiapan jasadiah. Ya, ini silakan nanti dibaca. Ya. Kemudian ada proses ketika kita menghafalkan Quran. Ya, bagaimana kita bersungguh-sungguh. Ya, ini semua dijelaskan di surah Al-Baqarah, Maryam, Taubah yang tidak bisa Ustaz sebutkan satu-satu karena waktu kita sangat singkat. Silakan difoto dan nanti diterapkan. Ya. Kemudian ketika menghafal itu sabar dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar terus kita. Enggak ada sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta
ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau ada yang tanya, Ustaz, sampai kapan saya bersabar dalam hidup? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin di akhir surah Al-Hijr. Dan sembahlah Allah, tawakallah kepada Allah, sabarlah dalam kehidupanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Di sini disebut al-maut, kematian. Selesai mati sudah selesai sabar. Kita akan meraih innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kelak nanti buah kesabaran kita belum dibalas di dunia, dibalas di akhirat berupa surga. Nah, pasca menghafal ini yang paling penting. Sudah hafal Quran Ustaz, alhamdulillah. Menghafal Quran itu Bapak Ibu tidak mesti 30 juz. Enggak. Sesuai kemampuan. Ustaz, saya ingin menghafalkan Al-Mulk dulu, silakan. Kenapa Al-Mulk? Karena Al-Mulk ini katanya saya dengar dari Ustaz salah satu ayat yang bisa menolong kita dari siksa kubur. Hafalkan. Ustaz, saya mau hafalkan Al-Kahfi dulu. Silahkan. Kenapa? Karena Al-Kahfi ini kata Rasulullah adalah cahaya di antara 2 Jumat. Silahkan. Jadi nggak mesti dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Hafalkan dari ayat-ayat yang kita senangi. Pilih. Saya suka baca Yasin. Hafalkan. Biar nanti kalau ada tahlilan saya baca Yasinnya nggak pakai Quran. Boleh, silahkan. Toh Quran juga nggak masalah. Yang jelas ada hafalan. Setelah kita menghafalkan surah istiqamah dalam membacanya, istiqamah dalam mengamalkannya, dibaca setiap ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Itu yang membuat kita bisa eksis dengan Quran. Jadi kalau sudah hafal misalkan 5 ayat di surah Al-Baqarah, seminggu itu terus saja dibaca. Nggak masalah, nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang oleh agama. Seminggu itu Al-Baqarah 1-5 dibaca setiap sholat, nggak masalah. Bahkan dulu ada sahabat yang kerjanya bacanya Al-Ikhlas saja. Dia ditegur oleh sahabat, kamu kok kalau imam di mana-mana ikhlas, ikhlas. Emang kamu nggak punya hafalan yang lain? Dia mengatakan apa? Saya senang baca Al-Ikhlas ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ta'dilu sulusul Quran. Karena dia sepertiga dari Al-Quran. Dibaca. Jadi tidak mengapa. Yang penting ada interaksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir pasca menghafal itu adalah mengamalkan biar turun mukjizat. Nah, kalau mau mukjizat Al-Quran, amalkan, dapat mukjizatnya. Ya, amalkan, dapat mukjizatnya. Saya contoh, saya mengamalkan isi tawakal kepada Allah. Saya ingin sesuatu, waktu singkat saja lah, waktu saya mau berangkat S2 ke Sudan, saya ditolak di LPDP karena kabul nggak dapat, di Kemenak prosesnya panjang. Saya ingin cepat-cepat nih dekat dengan Quran. Gimana caranya? Belum punya, tawakal kepada Allah. Saya baca ayat, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala fahuwa hasbuh, maka dialah yang akan mencukupinya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tawakal dan takwa kepada Allah. Sudah, jalankan. Saya jalankan bismillah sambil ikhtiar, terbuka juga tuh jalan. Ya. Bisa beasiswa, bukan uang pribadi, berangkat pula ke sana. Alhamdulillah. Ini bentuk tawakal. Pulang, saya cerita pribadi ya, karena kalau saya cerita orang lain kan biasa. Saya cerita pribadi saya, alhamdulillah. Ya, tahadus bin ni'mah. Pulang nggak punya apa-apa lagi, baru selesai S2 dan lain sebagainya. Butuh kendaraan. Waktu itu saya minta, ya Allah, butuh motor nih ya Allah. Saya cerita, ya Allah butuh motor nih. Yang motornya yang agak bagus sedikit ya Allah, yang bisa diajak ngebut kalau kejar kajian. Saya cari dulu motornya. Saya cari motornya beneran. Ini nih, keren nih. Waktu itu tahun 2018 ada motor baru namanya Lexi. Ya, kalau NMAX itu kan ininya nggak bagus buat nyimpan. Kalau kita kan biasa pulang kajian dapat bingkisan itu kan banyak. Nah kalau di NMAX kan jatuh-jatuh. Kalau Lexi kan dia rata ya ininya. Kemudian kecepatannya nggak jauh dari NMAX. Ya Allah, Lexi ya Allah. Harga saya lihat 23 juta. Bismillah. Usaha dong, masa ngemis turun dari langit nggak mungkin. Saya ingat ada jamaah yang baru saya bimbing umroh dari Pontianak. Waktu itu saya bimbing dia umroh VIP. Jadi kita cuman 11 orang itu di hotel bintang 5 ya. Dan memang begitu dekat, kita setiap makan ketemu, cerita lah dan lain sebagainya. Dia orang kaya memang. Karena dia memberitahu kan bahwa dia punya kekayaan. Ya saya cobalah japri beliau, Pak, masih kenal lagi nih. Oh ya Ustaz, gimana? Alhamdulillah sehat. Langsung to the point. Pak, saya lagi butuh motor buat dakwah nih Pak. Itu tahun 2018. Harganya sekian. Saya sebutkan nominal 23 juta. Bisa nggak Pak saya pinjem uangnya? Nggak lama, kalau orang kaya kan nggak basa-basi, langsung aja. Oh ya boleh Ustaz, kirim nomor rekening. Udah saya kirim, nanti saya cicil tiap bulan Pak. Saya punya gaji sekian, saya cicil sekian. Oh iya, karena saya nggak mau riba. Saya pinjam ke bank, dealer riba saya. Ngapain? Kena dosa lagi. Mau beramal baik tapi caranya yang salah. Ya sudah.